Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur dan penuh misteri, berdirilah sebuah kerajaan besar nan agung bernama Mataram. Dipimpin oleh raja-raja yang bijaksana dan memiliki visi jauh ke depan, Mataram senantiasa berusaha memperluas pengaruhnya serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kisah ini bermula dari sanalah, dari jantung peradaban Jawa yang terus berdenyut, mengisahkan cikal bakal sebuah daerah yang kini kita kenal sebagai Kabupaten Brebes, sebuah nama yang lahir dari peristiwa alam dan semangat juang para perintisnya. Di singgasana Kerajaan Mataram, Sultan Agung Hanyakarakusuma, seorang pemimpin yang terkenal adil, bijaksana, dan memiliki cita-cita luhur, memandang jauh ke masa depan negerinya. Beliau menyadari bahwa untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran rakyat, diperlukan upaya perluasan wilayah, terutama untuk membuka lahan-lahan pertanian baru sebagai lumbung pangan kerajaan. Pesisir utara Jawa, dengan tanahnya yang potensial, menjadi salah satu fokus utama sang sultan. Kala itu, sebagian besar wilayah pesisir utara bagian barat masih berupa hutan belantara yang lebat dan belum terjamah. Tantangan untuk membuka daerah baru ini tentu tidaklah mudah. Diperlukan tokoh-tokoh yang memiliki keberanian, kesaktian, serta jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Sultan Agung mulai memikirkan siapa saja abdi dalam kepercayaan yang sanggup mengemban tugas berat namun mulia ini. Dalam setiap titahnya, Sultan Agung selalu menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat dan kebesaran Mataram. Perluasan wilayah bukan semata-mata untuk menambah kekuasaan, tetapi lebih kepada upaya untuk menyediakan sumber kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Beliau percaya bahwa dengan ridho Allah yang Maha Kuasa, usaha ini akan membawa berkah bagi seluruh negeri. Maka, mulailah sang sultan mengumpulkan para punggawa, adipati, dan tokoh-tokoh penting kerajaan. Dalam pertemuan agung di keraton, dibahaslah rencana strategis untuk membuka hutan-hutan di wilayah barat sebagai daerah pemukiman dan persawahan baru. Suasana penuh hikmat menyelimuti Paseban Agung, menandakan keseriusan dan pentingnya misi yang akan diemban. Visi besar Sultan Agung ini menjadi pemicu utama dari serangkaian peristiwa yang nantinya akan melahirkan banyak daerah baru. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Sultan Agung Hanyakarakusuma akhirnya memilih beberapa tokoh pilih tanding untuk melaksanakan misi pembukaan lahan di wilayah barat. Salah satu yang sering disebut dalam berbagai hikayat dan babat tanah Jawa adalah Adipati Bahurekso, penguasa Kendal yang terkenal gagah berani dan memiliki kesetiaan tinggi terhadap Mataram. Meskipun wilayah tugas utama Bahurekso lebih ke timur, pengaruh dan keteladanannya sering dikaitkan dengan semangat pembukaan lahan di sepanjang Pantura. Namun, untuk wilayah yang kelak menjadi Brebes, beberapa versi cerita rakyat dan catatan sejarah lokal menyebutkan tokoh-tokoh lain yang lebih spesifik. Di antaranya adalah beberapa bangsawan atau punggawa Mataram yang mendapat perintah langsung. Mereka dibekali dengan piagam tugas, perbekalan secukupnya, serta pasukan pengawal untuk menghadapi berbagai rintangan di perjalanan maupun di lokasi tujuan. Para tokoh ini bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah individu-individu yang telah teruji kesetiaannya, memiliki ilmu kanuragan, serta pemahaman mendalam tentang tata pemerintahan dan pertanian. Sultan Agung tidak ingin misi penting ini gagal, sehingga hanya yang terbaiklah yang beliau utus. Keberangkatan mereka dilepas dengan upacara resmi, diiringi doa dan harapan dari seluruh kerabat keraton. Perintah Sultan sangat jelas, temukan wilayah yang subur, buka hutan secukupnya untuk dijadikan pemukiman dan lahan pertanian, serta bangunlah pemerintahan awal yang menginduk pada Mataram. Mereka juga diharapkan mampu menjalin hubungan baik dengan penduduk asli yang mungkin sudah ada di sekitar wilayah tersebut, meskipun dalam skala kecil dan nomaden. Ini adalah tugas berat yang menuntut keberanian dan kebijaksanaan. Dengan semangat pengabdian yang membara dan rasa tanggung jawab yang besar, rombongan para perintis ini pun memulai perjalanan mereka. Mereka sadar bahwa tugas yang diemban sangat berat, penuh risiko, dan membutuhkan pengorbanan. Namun, demi titah sang raja dan masa depan Mataram, segala kesulitan siap mereka hadapi dengan tekad yang bulat. Perjalanan rombongan utusan Mataram menuju wilayah pesisir barat bukanlah perjalanan yang mudah.
Mereka harus menembus hutan belantara yang masih perawan, menyeberangi sungai-sungai deras, mendaki perbukitan, dan menghadapi berbagai mara bahaya. Hewan buas, penyakit, serta medan yang sulit menjadi tantangan sehari-hari yang harus ditaklukkan oleh para ksatria pilihan tersebut. Ki Ageng Suratruno bersama para pengikutnya terus bergerak maju dengan tekad baja. Mereka membawa serta peralatan untuk membuka hutan, benih tanaman, dan bekal secukupnya. Setiap malam, mereka mendirikan tenda sederhana, bergantian berjaga, sambil terus memanjatkan doa kepada Allah agar diberi keselamatan dan kemudahan dalam menunaikan amanah. Dalam perjalanan panjang itu, seringkali mereka harus berhenti untuk memulihkan tenaga atau mencari jalur yang lebih aman. Tidak jarang mereka bertemu dengan kelompok-kelompok kecil penduduk asli yang hidup secara nomaden di pedalaman hutan. Dengan pendekatan yang bijaksana, para utusan Mataram ini berusaha menjalin komunikasi dan persahabatan, menjelaskan maksud kedatangan mereka yang bertujuan baik untuk kemaslahatan bersama. Kisah-kisah lisan menyebutkan adanya berbagai rintangan gaib yang coba menghalangi, namun berkat kesalehan dan ilmu yang dimiliki para pemimpin rombongan, semua itu dapat diatasi. Semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong di antara anggota rombongan menjadi kunci keberhasilan mereka melewati setiap kesulitan. Mereka tahu, tujuan akhir mereka adalah menemukan tanah yang dijanjikan, tanah yang akan menjadi harapan baru bagi banyak jiwa. Akhirnya, setelah berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu menempuh perjalanan yang melelahkan, tibalah mereka di sebuah kawasan dataran rendah yang tampak subur, diapit oleh sungai-sungai dan tidak terlalu jauh dari garis pantai. Wilayah ini masih berupa hutan lebat, namun naluri mereka mengatakan bahwa inilah tempat yang tepat untuk memulai tugas dari Sultan Agung, sebuah firasat yang didasari pengalaman dan ketajaman batin. Setibanya di lokasi yang dianggap strategis, pekerjaan besar pertama yang harus dilakukan adalah babat alas, atau membuka hutan. Pohon-pohon besar dan angker harus ditebang, semak belukar dibersihkan, dan lahan disiapkan untuk pemukiman serta persawahan. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat, membutuhkan tenaga, keahlian, dan keberanian yang luar biasa dari setiap individu yang terlibat. Para perintis, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ki Ageng Suratruno, bekerja bahu-membahu dari pagi hingga petang. Suara kapak membelah kayu, derak pohon tumbang, dan teriakan pemberi semangat menggema di tengah keheningan hutan yang sebelumnya sunyi. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kerasnya alam, tetapi juga dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang konon menjadi penghuni hutan tersebut, yang harus dihadapi dengan kearifan. Dengan bekal spiritual dan doa yang tak putus, serta penghormatan terhadap alam, proses babat alas berjalan lancar meskipun penuh tantangan. Mereka membangun bedeng-bedeng sederhana sebagai tempat tinggal sementara, sebagai langkah awal sebelum mendirikan bangunan yang lebih permanen. Secara bertahap, area hutan yang tadinya gelap dan menyeramkan mulai terbuka, menampakkan tanah subur yang siap diolah menjadi sumber kehidupan. Proses ini memakan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan semangat gotong royong yang menjadi modal utama. Mereka juga mulai merencanakan tata letak pemukiman, lokasi untuk balai pertemuan, tempat ibadah sederhana, serta lahan-lahan yang akan dijadikan sawah dan ladang. Impian akan sebuah desa yang makmur dan teratur mulai terbentuk di benak para pendiri tersebut. Selama proses pembukaan lahan ini, mereka juga menemukan berbagai jenis flora dan fauna yang menghuni hutan tersebut. Ada yang bermanfaat sebagai sumber makanan atau obat-obatan, namun ada pula yang berbahaya dan harus diwaspadai. Pengalaman dan pengetahuan tentang alam menjadi sangat penting dalam fase ini, sebagai bekal untuk bertahan dan berkembang di lingkungan yang baru. Setelah sebagian lahan berhasil dibuka dan pemukiman awal mulai terbentuk, para perintis menghadapi satu kebutuhan vital lainnya, yaitu sumber air bersih yang cukup untuk minum, memasak, dan mengairi lahan pertanian yang akan mereka garap. Mereka mulai mencari sumber-sumber mata air atau merencanakan pembuatan sumur sebagai solusi atas kebutuhan mendasar ini. Suatu hari, ketika sedang menggali tanah di salah satu area yang telah dibersihkan, terjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian. Dari dalam tanah yang digali,
Tiba-tiba air merembes keluar secara perlahan namun terus-menerus. Air itu tampak jernih dan segar. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak air yang keluar. Seolah-olah tanah itu menangis mengeluarkan air mata kehidupan bagi mereka. Fenomena air yang keluar atau merembes dengan sendirinya dari dalam tanah ini dalam bahasa Jawa lokal disebut mbrebes atau berbes. Kata ini menggambarkan kondisi tanah yang basah, berair, atau selalu mengeluarkan rembesan air. Para perintis merasa sangat bersyukur atas penemuan ini, karena air adalah sumber kehidupan yang sangat mereka butuhkan untuk kelangsungan hidup dan pertanian. Mereka kemudian mencoba menggali di beberapa titik lain di sekitar area tersebut. Dan ternyata fenomena serupa juga terjadi. Tanah di wilayah itu sepertinya kaya akan kandungan air tanah yang mudah dijangkau. Ini adalah berkah yang luar biasa, menandakan bahwa pilihan mereka untuk menetap di lokasi tersebut tidaklah salah. Allah seakan memberikan petunjuk dan kemudahan atas kerja keras mereka yang tulus. Kabar tentang penemuan sumber air yang berbes ini dengan cepat menyebar di antara para perintis. Mereka berbondong-bondong menyaksikan sendiri keajaiban alam tersebut. Rasa lelah setelah bekerja keras akan sirna, tergantikan oleh kegembiraan dan harapan baru akan masa depan yang lebih cerah di pemukiman yang baru mereka rintis dengan cucuran keringat dan doa. Dari fenomena alam yang unik dan sangat vital itulah, yaitu air yang berbes atau merebes dari dalam tanah, muncullah inspirasi untuk menamai daerah pemukiman baru tersebut. Para sesepuh dan pemimpin rombongan perintis berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan nama yang paling tepat dan bermakna bagi tempat tinggal mereka yang baru itu. Mengingat betapa pentingnya penemuan sumber air yang melimpah tersebut bagi kelangsungan hidup dan perkembangan pemukiman, serta bagaimana air itu keluar dengan cara berbes, maka disepakatilah untuk menamai daerah tersebut dengan sebutan yang merujuk pada peristiwa itu. Kata Brebes atau berbes kemudian menjadi dasar dari nama Brebes, sebuah nama yang unik dan penuh makna. Secara etimologis, Brebes berasal dari kata dalam bahasa Jawa brebes atau berbes yang berarti tanah berair, selalu mengeluarkan air, atau merembes. Ada juga yang mengartikannya sebagai breh basuki atau air pembawa keselamatan dan kemakmuran. Makna ini sangat relevan dengan kondisi geografis wilayah tersebut yang memang kaya akan air dan subur, serta harapan para pendirinya akan kesejahteraan. Nama Brebes ini kemudian diterima dan digunakan oleh seluruh penghuni pemukiman baru tersebut. Nama ini tidak hanya menjadi identitas geografis, tetapi juga mengandung filosofi mendalam tentang kesuburan, sumber kehidupan, dan harapan akan kemakmuran yang berkelanjutan. Sebuah nama yang sederhana namun syarat akan makna dan sejarah perjuangan para pendahulu. Dengan demikian, lahirlah nama Brebes, sebuah nama yang hingga kini melekat pada kabupaten yang terkenal dengan hasil bawang merah dan telur asinnya. Sebuah nama yang mengingatkan kita pada karunia alam berupa air yang melimpah dan semangat para leluhur dalam membuka serta membangun peradaban di tanah tersebut dengan penuh pengorbanan. Setelah nama Brebes disematkan pada pemukiman baru tersebut, kehidupan mulai tertata dengan lebih baik. Para perintis dengan giat membangun rumah-rumah yang lebih permanen, menggarap sawah dan ladang dengan benih yang mereka bawa dari Mataram atau yang mereka dapatkan dari alam sekitar. Sistem irigasi sederhana mulai dibangun dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang berbes tersebut secara bijaksana. Ki Ageng Surotruno, atau tokoh pemimpin lainnya yang ditunjuk oleh Sultan Agung, mulai menjalankan fungsi pemerintahan awal di tingkat desa atau kademangan. Beliau mengatur kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan perselisihan jika ada dengan adil, dan memastikan keamanan serta ketertiban di pemukiman. Hubungan dengan Kerajaan Mataram sebagai pusat kekuasaan terus dijaga melalui pengiriman utusan dan laporan berkala mengenai perkembangan daerah baru tersebut. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang kesuburan tanah Brebes dan keberhasilan para perintis mulai terdengar hingga ke daerah lain. Hal ini menarik minat orang-orang dari wilayah sekitar, bahkan dari pusat Mataram sendiri, untuk datang dan ikut membangun kehidupan baru di Brebes. Populasi pemukiman pun berangsur-angsur bertambah, membawa serta keahlian dan keragaman budaya yang baru. Kegiatan ekonomi mulai tumbuh. Hasil panen pertama menjadi bukti nyata kesuburan tanah Brebes yang diberkahi Allah.
Selain untuk konsumsi sendiri, sebagian hasil bumi mulai dipertukarkan dengan barang-barang kebutuhan lain dari para pedagang yang singgah. Kehidupan sosial dan keagamaan juga mulai berkembang, ditandai dengan didirikannya tempat ibadah yang lebih layak dan pelaksanaan tradisi-tradisi budaya Mataram serta adaptasi dengan budaya lokal. Perkembangan awal ini menunjukkan bahwa pilihan lokasi dan kerja keras para pendiri tidak sia-sia. Berkat ridho Allah, tanah yang dulunya hutan belantara kini telah berubah menjadi sebuah pemukiman yang hidup dan berkembang, menjadi cikal bakal dari sebuah kadipaten yang penting di kemudian hari dalam peta kekuasaan Mataram di pesisir utara. Melihat perkembangan yang pesat dan potensi besar wilayah Brebes, Kerajaan Mataram kemudian memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan pemukiman tersebut. Brebes secara bertahap ditingkatkan statusnya, dari sebuah desa menjadi sebuah kademangan, dan akhirnya menjadi sebuah kadipaten atau kabupaten dengan adipati sebagai pemimpinnya. Penetapan resmi Kabupaten Brebes seringkali dikaitkan dengan tanggal 18 Januari tahun 1678 Masehi. Para pemimpin awal Brebes, yang merupakan utusan Mataram atau keturunan mereka, terus melanjutkan pembangunan dan menjaga kestabilan wilayah. Mereka mewariskan semangat juang, kerja keras, dan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. Nama Brebes yang berasal dari fenomena alam brebesnya air menjadi pengingat abadi akan asal-usul dan karunia yang diterima dari Yang Maha Kuasa. Kisah asal-usul nama Brebes ini, meskipun terdapat beberapa versi terkait tokoh-tokoh utamanya, secara umum menyoroti pentingnya air sebagai sumber kehidupan dan inspirasi penamaan. Semangat babat alas, kegigihan dalam menghadapi tantangan, serta visi untuk membangun daerah baru di bawah Panji Mataram menjadi inti dari legenda yang dipegang teguh ini. Hingga saat ini, Kabupaten Brebes terus berkembang menjadi salah satu daerah penting di Jawa Tengah. Warisan sejarah dan budaya para leluhur tetap dijaga, sementara pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nama Brebes, dengan segala makna dan sejarah yang dikandungnya, akan terus terukir dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Cerita ini mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah nama bisa lahir dari pengamatan terhadap alam, serta bagaimana perjuangan dan visi para pendahulu dapat membentuk sebuah peradaban. Air yang Brebes menjadi simbol kesuburan dan kehidupan yang tak pernah putus. Sebuah berkah yang harus senantiasa disyukuri dan dijaga kelestariannya oleh generasi penerus. Kisah asal-usul nama Kabupaten Brebes ini mengajarkan kita tentang pentingnya visi seorang pemimpin, keberanian para perintis, serta berkah alam yang harus disyukuri. Kerja keras, pantang menyerah, dan semangat gotong royong dalam membuka lahan baru demi kesejahteraan bersama adalah nilai-nilai luhur yang patut diteladani. Fenomena alam sederhana seperti air yang Brebes dapat menjadi inspirasi nama yang penuh makna, mengingatkan kita akan kuasa Allah dan pentingnya menjaga sumber daya alam.